Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu orang tua siswa dimanapun Bapak dan Ibu berada, mudah-mudahan kabar baik senantiasa menyertai kita semuanya dalam usaha membimbing anak kita semuanya dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Kali ini kita di tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dan ini adalah video pembelajaran untuk membimbing Bapak dan Ibu orang tua siswa, membimbing anak-anak kita belajar di pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan sedikit membantu. Baik anak-anak sekalian, persiapkan bukunya di halaman 45-51. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kemudian juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan mulai sekarang kalian belajar mandiri ya. Nanti orang tua kalian di akhir akan mengecek hasil kerja kalian pada kesempatan kali ini. Jadi silakan belajar mandiri. Kalian telah tahu hak dan kewajiban. Kalian telah tahu bagaimana menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Mari kita sama-sama belajar. Ini tujuan pembelajarannya ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Ini yang di kolom berikutnya. Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Nah, ini gambarnya ya. Ini pelatihan membatik dan sebagainya. Lanjutkan bacanya. Kemudian setelah membaca itu kalian akan mengetahui hak sebagai warga negara Indonesia. Dibaca hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Itu pengertian dari hak. Ada 1 paragraf, 2 paragraf, 3, 4, kurang lebih ada 5 paragraf. Nah, sampai ke sini 5 paragraf. Kemudian ayo berlatih. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, itu pengertian dari teks non-fiksi dan teks fiksi. Baik, baca selanjutnya biar lebih paham dan lebih tahu. Di bawah, nah ini ada tabel, ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, kalimat utamanya, gagasan utamanya. Maksudnya dari sini. Nah, ini paragraf 1. Paragraf 1 ini kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia, banyak bentuknya, atau kalian mau tulis juga pengertian hak boleh. Nah, gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Dari sini. Ya, dari masing-masing paragraf. Kemudian selanjutnya di paragraf 2, lihatnya di paragraf 2. Ini paragraf 2. Setiap warga negara Indonesia, nah mulai dari sana, mendapat perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh. Nah, berarti kalimat utama paragraf 2 adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, lalu gagasan utamanya masih cari di sini. Silakan, jangan takut untuk mencoba. Kemudian paragraf 3 ini dari sini cari, paragraf 4 dari sini, dan paragraf 5 di belakangnya ya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah hak warga negara Indonesia ada mendapat perlindungan hukum. Nah, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak mendapatkan perlindungan hukum itu di pasal berapa, ayat berapa. Misal ini sudah diberi contoh. Pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Nah, ini dari mana ini mencarinya? Kalian bisa cari di panduannya di buku pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Boleh beli juga, ada di toko buku, atau searching juga banyak ya, banyak. Silakan cari di sana, ada ayat per ayat. Ya, di sana sudah diatur. Kalian tinggal menuliskan pasal berapa, ayat berapa saja di sini. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya Bapak dan orang tua siswa masih sama, tuliskan kesimpulannya dari pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia berdasarkan hasil diskusi kelompok. Tulis di kolom ini. Ya, kesimpulannya. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Tuliskan perilakunya. Nah, di sini. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sekarang kan sudah merdeka, tidak harus mengangkat senjata. Misalkan 1, cinta tanah air. Nah, apa perilaku yang mencerminkannya? Melestarikan budaya bangsa. Itu bagian dari cinta tanah air. Belajar dengan rajin, itu juga bagian dari cinta tanah air.
Membina persatuan dan kesatuan apa perilakunya? Misalkan saya selalu mengikuti gotong royong di kampung saya. Nah itu juga adalah perilaku dari mencerminkan persatuan dan kesatuan. Rela berkorban apa perilakunya? Misalkan rela berkorban itu tidak harus mengorbankan nyawa dan lain sebagainya ya. Bisa misalkan ada bencana misalkan. Kita beri bantuan sekemampuan kita, itu juga bagian daripada rela berkorban, memberi bantuan terhadap korban bencana alam dan lain sebagainya ya. Itu mudah ya, mudah sekali. Kemudian terakhir, ayo renungkan seperti biasa ya, apa yang belum paham dan sudah paham, apa yang belum mengerti dan sudah mengerti, bicarakan dengan kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan mereka dapat memberi masukan terhadap kegiatan belajar kalian pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, Bapak Ibu orang tua siswa, demikian penjelasan singkat ini. Mudah-mudahan dapat sedikit membantu Bapak dan Ibu orang tua siswa dalam membimbing anak-anak kita belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.